Satu, dua, tiga, cek, satu. Tiga ratus satu nyanyian rohani. 301 nyanyian rohani. 301 nyanyian rohani. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, segera kita akan memulaikan ibadah kita, season yang ketiga dalam ibadah puasa, sekaligus juga merupakan ibadah doa penyembahan dalam penggembalaan yang kita kerjakan saat ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan dari nyanyian rohani 336. Nyanyian rohani 336, menikmati kasih, 336.
saat wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kor hadirat-Mu Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kor hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Kami rindu untuk menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kembali saat sore hari ini kami datang kepadamu dalam kelanjutan rangkaian ibadah puasa kami sepanjang hari ini. Season yang ketiga saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kemurahan-Mu dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biar kiranya urapan Allah, hadirat Allah kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau Imam besar hadir dan berkarya di tengah-tengah kami semua, baik kami yang ada di sini maupun sidang jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di Tolambo, yang ada di Korobono, yang ada di Boe, yang ada di Pandayora, yang ada di Wawendula, yang ada di Tuhan Bahodopi, yang ada di Tuhan Salindu, bahkan dimanapun juga umat-umat-Mu berada saat ini, bersama-sama kami beribadah dalam rangkaian doa puasa. Tuhan berkemurahan, Engkau hadir, Engkau menguasai kehidupan kami, urapan Tuhan, kuasa Tuhan kami rasakan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh-roh jahat, roh najis dengan berbagai macam cara mau mengganggu kami, mengganggu hati, pikiran, perasaan, pandangan kami. Saat kami beribadah kepada Tuhan, lewat roh najis, roh ngantuk, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, gangguan-gangguan dalam bentuk apapun juga. Kami bersatu hati berseru panggil nama yang penuh kuasa. Kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah perlindungan dari Tuhan kami boleh alami dengan bebas leluasa. Kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan, habiskan ibadah kami pada sore hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, kami
mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita 328. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. 328. Nyanyian rohani 328. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bersama kita bangkit berdiri. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, senantiasa menolong, memelihara kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan. Lanjutkan pujian kita 327. Kami umat-Mu rendahkan diri. 327 nyanyian rohani.
327. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah lewat doa puasa kita, kerinduan kita, supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pujian, satu lagi pujian yang girang-girang, 345. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Nyanyian rohani 345. 345. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dari atas, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
Haleluya. Puji Tuhan, mari segera kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan dari 337 nyanyian rohani. 337, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. 337, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Dari atas kembali, jiwaku haus, bersama kita bangkit berdiri. Haleluya, kita siapkan kehidupan kita menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. oh Yesus kekasihku, Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku seumur hidupku, seumur hidupku, hanya bagi-Mu Yesus ku mau setia, setia selamanya. Kor sekali lagi bersama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh Yesus, Merupakan permohonan kepada Yesus kekasih kita. Haleluya. Nama-Mu kan kukir di hatiku seumur hidupku, hanya bagi-Mu Yesus ku mau setia, setia selamanya. Seumur hidupku, sekali lagi kor. Seumur hidupku, hanya bagi-Mu Yesus ku mau setia, setia selamanya. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami, bahkan cetusan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk setia mengiring melayani Engkau, setia sampai selama-lamanya Tuhan, mengiring melayani Engkau. Tuhan tolong kuatkan kami, memang kami menyadari banyak tantangan rintangan yang kami hadapi dalam kami mengiring melayani Engkau Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, biar Engkau kuatkan kami, firman dan Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberikan kekuatan kemampuan ajaib kepada kami. Kami tetap setia mengiring melayani Engkau. Terima kasih, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan sebentar juga kami mau datang tersungkur menyembah Engkau. Mohon kemurahan-Mu, bukakanlah firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Menolong kami semua, menyucikan kami, mengubahkan kami semua untuk kami layak menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh-roh jahat, roh najis yang mau mengganggu kami, gangguan-gangguan dalam bentuk apapun mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami satukan hati kami, kami usir, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus
yang berkuasa, darah anak domba Allah, bungkus kehidupan kami, memberikan kami kemenangan, kebebasan, untuk kami bisa menikmati firman-Mu, bahkan untuk kami boleh tersungkur menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong semua urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti akan firman-Mu, percaya yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan urapi, berikan hikmat urapan dari surga, bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, terima kasih. Inilah doa kami. Kami siapkan hati kami mau sambut kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyampaikan selamat sore. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita datang tersungkur menyembah Tuhan, mari bersama kita akan membuka Alkitab kita. Kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali dalam firman penggembalaan, Kitab Wahyu Fatsalnya yang ke-6. Kitab Wahyu Fatsalnya yang ke-6. Oleh kemurahan Tuhan kita sudah sampai pada Fatsal yang ke-6 ini ya. Dalam susunan Terang Tabernakel, Kitab Wahyu Fatsal 6 ini terkena pada tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Ini menunjuk pada kuasa Roh Kudus. Ya, saya ulangi, dalam susunan Terang Tabernakel, Kitab Wahyu Fatsal 6 ini terkena pada tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Ini menunjuk pada kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, ini yang masih kita pelajari. Ya, kita belum masuk ayat demi ayat di Fatsal 6 ini, tapi kita berada pada pendahuluan. Itulah kita pelajari tentang tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Bicara kuasa Roh Kudus. Saya juga sudah menyampaikan bahwa Fatsal 6 ini ada 6 meterai pertama dibuka, dan nanti Fatsal 8 ada meterai yang ke-7. Ini merupakan penghukuman dari Allah Roh Kudus. Ya. Jadi 7 meterai itu sama dengan penghukuman dari Allah Roh Kudus. Ya, mengapa Allah Roh Kudus harus menghukum dunia, menghukum manusia? Sebab manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini yang kita harus jaga, jangan sampai kita menolak pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita menolak pekerjaan Roh Kudus, maka yang ada ialah penghukuman. Nah, puji Tuhan. Ya, kita belajar dulu tentang tongkat Harun ini. Bilangan 17 ayat 1 sampai 5, dan kita lompat-lompat nanti baca 1 sampai 5, 7 sampai 8 dan ayat 10. Ini asalnya tongkat Harun ini. Bilangan Fatsal 17, Bilangan Fatsal 17 ayat 1 sampai 5 lebih dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. 4. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Lompat ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Lompat ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Puji Tuhan. Jadi ini asalnya tongkat Harun ini, saudara. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah
berguna untuk meredahkan atau meniadakan persungutan, ya, meredahkan persungutan, keributan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan kedurhakaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah ini saudara, ya, ini keributan, persungutan, bahkan pendurhakaan ini terjadi karena mereka merasa dipakai oleh Tuhan. Salah satu contohnya di situ Korah. Ya, Korah merasa dipakai oleh Tuhan sehingga ia melawan Musa. Ya, melawan Musa dan mulai bersungut-sungut menuduh Musa dan Harun, nah, dan sebagainya. Sampai mereka durhaka kepada Musa dan Harun sama dengan durhaka kepada Tuhan. Jadi ini sudah. Jadi di pasal yang ke-16 saudara baca, Korah, Datan dan Abiram bersungut-sungut. Mereka melawan Musa. Dan ini sangat mengusik hati Tuhan. Jadi ini yang kita harus waspada, saudara. Firman Tuhan pada hari Senin dalam ibadah pendalaman Alkitab kita sudah dengarkan. Roh persungutan ini sangat-sangat mengusik hati Tuhan. Sehingga Tuhan harus turun tangan untuk meredahkan persungutan yang terjadi di antara bangsa Israel. Karena ulah Korah, Datan dan Abiram yang merasa dipakai oleh Tuhan, merasa lebih hebat, sehingga mereka bersungut terhadap Musa dan Harun. Nah ini saudara, bersungut kepada Musa dan Harun. Puji Tuhan, hari Senin kita sudah dengarkan persungutan ini merupakan salah satu penyebab bangsa Israel gagal untuk mewarisi tanah Kanaan. Oleh karena persungutan mereka harus ditewaskan di padang gurun. Ini ya, Tuhan tolong kita. Nah, sebenarnya ya karunia Roh Kudus atau pemakaian Tuhan kepada kita bukanlah untuk merasa lebih atau menonjol daripada orang lain, tetapi gunanya untuk kita bisa bekerja sama. Nah ini ya, saya ulangi lagi. Sebenarnya karunia Roh Kudus atau pemakaian Tuhan yang ada pada kita bukan untuk kita merasa lebih atau menonjol daripada orang lain, tetapi justru untuk kita pakai bekerja sama sehingga tercapai satu kesatuan tubuh Kristus yang mengarah kepada Yesus sebagai kepala. Ini ada yang diberikan karunia ini dan itu, berbeda-beda karunia, tetapi menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, jangan merasa menonjol, jangan merasa lebih daripada yang lain. Kalau kita merasa lebih, merasa menonjol dari yang lain, akibatnya ini tidak bisa bekerja sama, tetapi malah bersungut-sungut, sehingga terjadi kekacauan. Nah ini sudah ya. Jadi ini tongkat Harun ini untuk meredahkan persungutan di antara bangsa Israel. Nah, kita tidak bahas lebih jauh soal itu, saudara. Sekarang kita kembali mengenai tongkat ini, saudara. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan tongkat-tongkat dari 12 suku Israel. Berarti ada 12 tongkat. Nah, kita belajar dulu tentang tongkat ini, saudara. Tongkat sama dengan satu, kayu yang mati, ya, yang sudah dipotong atau sudah dilepaskan, dipisahkan dari akarnya. Itu tongkat. Ya, kayu yang mati yang sudah dipotong atau dilepaskan dari akarnya. Ya, sudah dilepaskan dari akarnya. Ya, tidak punya akar lagi, tidak punya kehendak sendiri lagi. Ya, tidak punya akar atau tidak punya kehendak diri sendiri lagi. Itu kayu. Ya, itu tongkat, kayu yang mati yang sudah dipisahkan dari akar-akar. Tidak punya lagi kehendak diri sendiri. Akar itu tidak punya. Kedua, tongkat ini adalah kayu yang kecil, ya, kayu yang kecil yang penting cukup ukurannya atau yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan sang pemilik. Itu tongkat, kayu yang kecil yang penting cukup ukurannya atau sesuai kebutuhan yang memakainya. Itu tongkat. Maaf saudara, mungkin ya yang mau pakai tongkat ini tangannya agak lebar, agak besar tangannya, telapak tangannya. Jadi dia butuh tongkat yang agak besar sedikit supaya pas dia pegang. Nah ada yang
telapak tangannya mungkin agak kecil kecil. Ya, jadi dia butuh tongkat yang kecil yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tongkat. Ya, itu tongkat. Jadi dibentuk sesuai dengan kebutuhan sang pemilik. Apa pengertiannya? Pengertian rohaninya, ya. Pengertian rohaninya, ya. Tongkat adalah kayu yang mati, ya. Tongkat tadi adalah kayu yang mati yang sudah dipisahkan dari akarnya. Artinya A, kehidupan yang rela dipisahkan dari akar-akar dosa. Itu tongkat. Ya, kayu yang mati yang sudah dipisahkan dari akar-akarnya. Artinya kehidupan yang rela dipisahkan dari akar-akar dosa. Sama dengan bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Nah, sehingga bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, sudah bertobat, tidak ada persungutan lagi, tidak ada keributan lagi, bahkan tadi durhaka, tidak ada lagi. Nah, bertobat. Itu tongkat itu. Kayu yang mati yang sudah dipisahkan dari akar-akarnya. Artinya kehidupan manusia yang sudah dipisahkan dari akar-akar dosa. Sudah bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Ini saudara, tongkat. Ini bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, orang yang bertobat itu bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi salah saudara kalau ada orang disuruh melayani. Nah, contohnya, ya ayo minta tolong ya Pak Gembala, ya biar kasih anak saya ini main musik supaya dia bertobat. Nah, tidak bisa, bukan begitu. Ya, bukan supaya bertobat. Ya, dipakai melayani main musik dan lain supaya bisa bertobat. Ah, salah, bukan begitu. Bertobat dulu, dipisahkan dulu dari akar-akarnya. Bertobat dulu baru bisa dipakai. Coba saudara, ya pakai tongkat tapi akar-akarnya masih ada. Wah, bisa-bisa nanti tersandung jatuh, kena akarnya tongkat itu ya jatuh. Nah, tidak bisa, harus dipisahkan dulu dari akar-akarnya baru bisa dipakai. Itu tongkat. Artinya manusia yang sudah bertobat, berhenti berbuat dosa, sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan. Itu saudara. Kedua, ya arti yang kedua, tongkat itu kayu kecil yang tadi dikatakan sesuai kebutuhannya atau mengikuti selera daripada si pemilik. Artinya kehidupan yang tidak memiliki kehendak diri sendiri sama dengan taat dengar-dengaran. Itu tongkat. Kehidupan yang tidak punya kehendak diri sendiri, tapi dia ikuti maunya si pemilik yang pakai. Arti rohaninya taat dengar-dengaran. Nah, itu tongkat. Jadi saya tidak mau saya dikecilkan. Saya mau yang besar. Nah, sementara yang pemiliknya yang mau pakai tidak mau yang besar, maunya yang kecil yang enak dipegang. Tapi dia tetap bertahan, saya besar. Saya mau besar, tidak bisa dipakai. Umpamanya tongkat itu sebesar apa saudara? Seperti tiang listrik. Wah, saya hebat, saya seperti tiang listrik hebat. Ya, tidak mau direndahkan, tidak mau dikecilkan, tidak mau tetap ikuti kehendak dagingnya, ya tidak bisa dipakai. Jadi harus ikuti kehendak pemakai, si pemakai. Nah, kita sekarang kita mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan yang pakai kita, ikuti seleranya Tuhan, ikuti kehendaknya Tuhan sama dengan taat dengar-dengar. Nah, inilah bisa berhasil dan pelayanan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ikuti selera Tuhan. Jadi kita melayani bukan ikuti selera manusia. Maafkan saudara, selera gembala, selera organisasi, selera siapa lagi. Ikuti seleranya Tuhan. Saya gembala, saya melayani bukan ikuti selera saya sendiri, tetapi ikuti seleranya Tuhan. Ini tongkat ini. Ini tongkat. Ya, kehidupan yang dipakai Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, Matius pasal 7, lagi-lagi ayat 21 sampai 23. Tidak mengikuti kehendak Tuhan, biar hebat, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, bernubuat dan sebagainya. Hebat, tapi kalau tidak sesuai selera Tuhan, enyah kamu sekalian, pembuat kejahatan. Nah ini, jadi harus ikuti kehendak Tuhan. Itu tongkat. Kehidupan yang sudah bertobat,
Ya, itu tongkat tadi, kehidupan yang sudah bertobat, dipisahkan dari akar-akar dosa. Kedua, kehidupan yang tidak punya kehendak diri sendiri, sama dengan mengikuti kehendak Tuhan, taat dengar-dengar, sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan. Ini, ya, ayo biar kita belajar taat dengar-dengaran, mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak kita. Nah, jadi ini tongkat, saudara, ya. Kehidupan yang sudah bertobat, nah, sesudah itu ya kehidupan yang taat dengar-dengaran. Nah, untuk kita taat dengar-dengaran setelah bertobat dan bisa taat dengar-dengaran, maka kita harus masuk dalam baptisan air yang benar. Jadi sesudah bertobat, dipisahkan dari akar-akar dosa, ya, maka kita harus masuk dalam baptisan air yang benar ini supaya bisa taat. Coba 1 Petrus pasal 3 20-21. 1 Petrus pasal 3. Nah, sesudah kita bertobat, ya, tadi tongkat itu dipisahkan dari akar-akarnya, ya, sama dengan dipisahkan dari dosa, akar dosa. Kita bertobat. Ya, tidak cukup sampai sini bertobat, terus ikuti kehendak Tuhan. Nah, mulai dari masuk baptisan air. Mengikuti kehendak Tuhan itu mulai dari masuk baptisan air yang benar. Masuk baptisan air yang benar. 1 Petrus 3 20-21. Yaitu 1 Petrus 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Itu ayat 21. Juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus. Hati nurani yang baik kepada Allah itu sama dengan hati yang taat dengar-dengaran. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, manusia itu tidak memiliki hati yang taat, tidak punya hati yang taat. Kecenderungan hati manusia, Kejadian pasalnya yang ke-6, berbuahkan kejahatan semata-mata. Itu kehidupannya. Tapi syukur, Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau membenahi kehidupan. Nah, ini lewat baptisan air. Kita masuk baptisan air yang benar. Kita menjadi kehidupan yang taat dengan mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ini mau dipakai Tuhan. Jadi mau dipakai Tuhan, ayo ikuti kehendak Tuhan. Mulai dari masuk baptisan air yang benar. Ya, kaum muda atau saudara yang rindu mau dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan. Pelayanan apa saja. Nah, ini ikuti kehendak Tuhan. Masuk baptisan air dulu, ikuti kehendak Tuhan. Baru kita dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Ya, mau jadi hamba Tuhan, apalagi mau jadi hamba Tuhan sepenuh. Ya, ini ikuti kehendak Tuhan. Bertobat dulu, bertobat. Nah, jangan biar dia masuk Lempinel, dia masuk sekolah Alkitab supaya dia bertobat. Wah, salah itu, salah. Ya, bertobat dulu, pisahkan dulu dari akar-akar dosa, lalu ikuti kehendak Tuhan, mulai masuk baptisan air yang benar. Masuk baptisan air. Bertobat, masuk baptisan air benar, lahir baru, menjadi kehidupan yang taat dengar. Inilah tongkat, sehingga dia bisa dipakai oleh tongkat. Dia bisa dipakai oleh Tuhan. Tongkat itu bisa dipakai oleh Tuhan. Sama dengan kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kembali tadi soal tongkat. Tadi tongkat itu juga kayu yang kecil dan cukup ukurannya. Tongkat itu tadi kayu yang kecil dan cukup ukurannya. Artinya kehidupan yang dipanggil sesuai dengan ukurannya Tuhan. Itu ya, tongkat itu saudara, kayu yang kecil dan cukup ukurannya, cukup ukuran. Artinya kehidupan yang dipanggil sesuai dengan ukuran Tuhan, sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Jangan kita mau cari hebat sendiri. Mohon maaf saudara, misalkan Tuhan butuh seorang yang tidak lulus SD, mau jadi hamba Tuhan, ya, tidak lulus SD. Dia dipanggil lalu menjadi hamba Tuhan. Tuhan panggil dia, Tuhan butuh tidak lulus SD. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, wah, tidak puas. Ya harus ini. Mau kuliahlah dan sebagainya. Nah, ini. Berarti dia sudah tidak sesuai ukurannya Tuhan. Tuhan panggil
Ya, sesuai dengan kebutuhannya Tuhan. Tuhan panggil, ya Tuhan panggil dia tamatan lulusan SD atau tamatan SMP atau tamatan SMA, ya seperti itu Tuhan butuh dia. Berarti kalau umpamanya tadi Tuhan panggil ya tamatan SD, lalu sesudah jadi hamba Tuhan, wah tidak puas dia tambah lagi ini, tambah lagi itu, ya kejar ilmu sampai sebagainya. Berarti sudah tidak memenuhi ukurannya Tuhan, sudah tidak memenuhi ukurannya Tuhan. Ini mulai dari saya, mulai dari kami dulu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, banyak kali terjadi. Ayo apa adanya sesuai dengan bagaimana Tuhan panggil kita, menurut ukuran pemberian Kristus. Itu kita dipanggil dalam Efesus itu kalau tidak salah. Kita dipanggil menurut ukurannya Tuhan. Tidak usah. Ya, saya pokoknya dipanggil ya tamatan ini ya sudah. Berarti itu yang Tuhan butuh. Dipanggil menurut ukurannya Tuhan. Itu tongkat. Tongkat. Ya, jangan mau hebat sendiri. Seperti tadi. Wah, kalau kecil ini tidak bagus nanti. Harus besar. Padahal yang pakai ukurannya ya mau yang kecil. Ya dia mau jadi besar, tidak bisa dipakai, akhirnya tidak dipakai. Siapa yang pakai? Maafkan, akhirnya yang pakai iblis, yang pakai setan. Karena apa? Sudah tidak memenuhi ukurannya Tuhan. Sudah tidak memenuhi ukurannya. Jadi ini kita dipanggil menurut ukuran pemberian Kristus. Nah ini sudah. Kita dipanggil oleh Tuhan. Ayo biar kita semua belajar untuk memenuhi ukurannya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita lanjut, ya, masih tentang tongkat ini. Kita baca kembali ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Jadi kesimpulannya, tongkat itu adalah kehidupan yang bertobat, kehidupan yang taat, dengar-dengaran, memenuhi ukurannya Tuhan. Maka pasti dia dipakai oleh Tuhan. Pasti dia dipakai oleh Tuhan. Nah sekarang kelanjutannya, ayat 7 sampai ayat 8. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Nah ini saudara. Ini saudara. Selanjutnya, untuk kita bisa dipakai Tuhan, selain bertobat, taat dengan dengaran, ikuti kehendak Tuhan, maka ayat 7 dan 8, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, harus diletakkan di hadapan kemah hukum Allah. Bukan ditaruh di hadapan dunia, tetapi kita ditaruh di hadapan Tuhan. Di kemah hukum. Artinya apa? Untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Maka tongkat itu kehidupan kita. Kehidupan yang tadinya kecil, tidak berarti dan lain-lain. Tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana syaratnya? Bertobat, lahir baru, taat dengar-dengaran, ikuti kehendak Tuhan. Sekarang berikutnya. Harus berada di kemah hukum Allah, ditaruh di hadapan Tuhan dalam kemah hukum. Artinya harus berada dalam kandang penggembalaan. Harus berada dalam kandang penggembalaan, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus tekun. Nah ini supaya bisa dipakai Tuhan. Bukan cuma dipakai, tapi nanti selanjutnya tongkat itu bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Jadi bukan cuma hanya sekedar saya dipakai Tuhan. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi ini tujuannya kenapa ditaruh di kemah. Di hadapan tabut Tuhan. Di kemah hukum Allah. Di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak hanya menjadi tongkat yang mati. Tetapi bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Yaitu ini. Harus tergembala, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Saya ulang-ulang lagi ketekunan 3 macam ibadah pokok. Dalam ruangan suci ada 3 macam alat. Menunjuk pada ketekunan 3 macam ibadah pokok. Yaitu pelita emas. Ya, pelita emas ini sama dengan ketekunan dalam ibadah raya. Kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia. Nah, bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Pelita emas ketekunan dalam ibadah raya. Kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia. Kedua, meja roti sajian. Sama dengan ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kita bersekutu dengan Yesus, anak Allah, di dalam firman dan tubuh darah.
Nah, ini bersekutu dengan Yesus anak Allah. Di dalam firman dan korbannya, tubuh dan darah. Itu meja roti saja. Meja roti, bersekutu dengan Yesus. Ketiga, mezbah dupa. Mezbah dupa. Ini kita ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Termasuk sekarang doa puasa. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, doa puasa, doa semalaman. Kita bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih. Kita bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ini diletakkan di hadapan Tuhan. Ini yang dimaksudkan tadi. Tongkat itu diletakkan di hadapan Tuhan. Berada di ruangan suci. Ketekunan dalam penggembalaan. Ketekunan dalam penggembalaan. Ini yang bisa menolong kita. Ini yang bisa menolong kayu yang mati tadi bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Mengapa harus masuk ruangan suci? Mengapa kita harus masuk ruangan suci? Ketekunan dalam kandang penggembalaan, ruangan suci. Nah, sebab ada kesucian. Namanya ruangan suci. Situ ada kesucian dalam urapan Roh Kudus. Kita bisa disucikan oleh Tuhan. Kita bisa mengalami penyucian dari Tuhan. Kita mengalami penyucian oleh Tuhan. Lewat pekerjaan firman, pekerjaan kasih Allah, dan pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa disucikan. Sehingga kayu tadi bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Hari Senin itu sudah kita pelajari. Bertunas itu artinya hidup benar, hidup suci. Berbunga itu artinya dipakai oleh Tuhan. Dan berbuah itu artinya berubah. 9 buah roh berubah. Berbuah itu sama dengan berubah. Nah, inilah saudara, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa bertunas, berbunga dan berbuah? Harus ada di ruangan suci, ketekunan dalam penggembalaan. Di situ kita mengalami pekerjaan firman, kasih dan Roh Kudus yang akan menyucikan kita terus menerus. Menyucikan kita terus menerus. Imamat 21 ayatnya yang ke-12. Imamat Fatsal 21 ayatnya yang ke-12. Imamat Fatsal 21 ayatnya yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah ini, kalau kita tekun dalam penggembalaan, ya, tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal, maka kita akan mengalami penyucian oleh Allah Tritunggal. Sehingga kita bisa berada, kita bisa hidup dalam kesucian yang bertambah-tambah. Kesucian yang meningkat. Itu saudara. Saya ulangi lagi. Kalau kita tekun dalam penggembalaan, kita bersekutu dengan Allah Tritunggal, melekat pada Allah Tritunggal, maka kita akan mengalami penyucian oleh Allah Tritunggal. Sehingga kita bisa hidup suci, hidup dalam kesucian yang bertambah-tambah. Tidak melanggar kesucian. Nah, kalau keluar dari ruangan suci sama dengan melanggar kesucian. Tapi kalau kita tekun dalam penggembalaan, kesucian bertambah-tambah, penyucian terus bertambah-tambah, tidak melanggar penyucian. Dan selanjutnya kita mengalami minyak urapan Allah, minyak urapan Roh Kudus di kepala kita makin meningkat. Kehidupan itu makin dipakai oleh Tuhan. Suci, diurapi, makin dipakai oleh Tuhan. Inilah dalam penggembalaan. Itulah mengapa kita harus tergembala. Tongkat itu diletakkan di dalam kemah hukum. Sama dengan kehidupan kita harus tergembala. Supaya kita makin disucikan oleh pekerjaan firman, kasih dan Roh Kudus. Kesucian makin meningkat, makin bertambah-tambah. Kita juga menerima minyak urapan, diurapi Roh Kudus. Urapan makin meningkat, makin bertambah-tambah. Kita dipakai oleh Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ayo, biar Tuhan tolong kita. Pada kesempatan sore hari ini, dalam ibadah puasa ini. Tadi sesi yang pertama kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ya, sudah dengarkan firman Tuhan. Mari merobek daging kita. Nah, dirobek daging kita. Sehingga kita menjadi kehidupan yang taat dengan dengaran. Mengalami penyucian. Tadi sesi pertama. Lewat doa puasa yang benar. Kita mengalami penyucian, pikiran perasaan disucikan. Sampai memiliki pikiran perasaan Kristus. Puncaknya taat dengan dengaran. Sesi yang kedua juga kita juga dengar firman.
Penyucian wajah. Wajah diubahkan. Wajah diubah. Nah sekarang sudah. Kehidupan kita yang bagaikan tongkat ini kecil. Tidak berdaya. Tapi kalau kita mau tergembala. Berada di hadapan Tuhan. Sore hari ini, sepanjang hari ini kita berada di hadapan Tuhan. Kalau tadi tongkat Harun sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah, artinya sepanjang malam itu ini. Malam ini ya dalam suasana gelapnya dosa. Nah, tetap berada dalam rumah Tuhan. Tetap berada dalam penggembalaan. Nah ini saudara, menghadapi suasana malam hari-hari ini. Suasana gelapnya dosa. Kita harus berada dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan. Nah, kita sepanjang hari ini ya berada dalam rumah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sidang jemaat dari rumah masing-masing tetap. Ya kita berada di hadapan Tuhan. Sama dengan kita berada di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Nah ini untuk kita menjadi tongkat yang bertunas, berbunga dan berbuah. Nah ini ya, puji Tuhan. Jadi ini kalau kita dilepaskan dari akar-akar dosa. Ini sore hari ini kita mohon lewat doa puasa ini kita dilepaskan dari akar-akar dosa, masuk baptisan air menar, taat dengar-dengaran, ikuti kehendak Tuhan, ikuti maunya Tuhan, ya sesuai dengan ukurannya Tuhan. Lalu kita tergembala, masuk dalam kandang penggembalaan, kita disucikan terus menerus. Kita mengalami minyak urapan roh. Kita mengalami minyak urapan roh. Nah ini sudah, penyucian bertambah-tambah, urapan juga bertambah. Ini yang kita mohonkan. Sesi yang ketiga terakhir untuk kali ini. Kita mohon urapan yang bertambah-tambah. Pekerjaan Roh Kudus. Ya, ini bagaikan buah zaitun diperas. Nah, kita sepanjang hari ini mengalami pemerasan daging. Diperas daging kita lewat doa puasa. Hasilnya untuk apa? Untuk kita mendapatkan minyak urapan Roh Kudus. Kita tergembala, sungguh-sungguh tergembala. Tekun berada di hadapan Tuhan. Untuk kita mengalami minyak urapan roh. Tongkat, hari Senin kita sudah dengarkan. Tongkat itu, biar hebat bagaimanapun manusia itu biar hebat. Kalau tanpa urapan Roh Kudus tidak bisa apa. Itulah kehidupan kita. Makanya kita butuh urapan Roh Kudus. Ini season yang ketiga saudara. Kita butuh urapan Roh Kudus. Ya, tidak mampu kita. Manusia daging tidak mampu. Kita butuh urapan Roh Kudus. Sekarang kegunaan minyak urapan Roh Kudus. Kegunaan minyak urapan. Nah ini ya, biar Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Sepanjang hari sekali lagi, sepanjang hari kita ada di hadapan Tuhan. Oh, diperas daging kita. Nah, tinggal tunggu kita mengalami urapan roh. Bagaikan buah zaitun yang diperas menghasilkan minyak. Sekarang kita juga lewat doa puasa, bagaikan buah zaitun yang diperas, ditumbuk, kita mengalami minyak urapan Tuhan. Kita mengalami minyak urapan. Kegunaan minyak urapan. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Ini sudah kegunaan urapan Roh Kudus. Nomor 1, kegunaan urapan Roh Kudus supaya pikiran kita tidak diperdaya oleh setan. Ya, Roh Kudus mengurapi pikiran kita supaya kita tidak diperdaya oleh setan. Tadi ingat season pertama, season kedua, minyak di kepala. Cucilah mukamu dan minyakilah kepalamu. Tadi season pertama, season kedua. Kepala itu bicara tentang pikiran. Minyak itu bicara urapan Roh Kudus. Nah inilah kegunaan urapan Roh Kudus nomor 1. Mengurapi pikiran kita supaya kita tidak diperdaya oleh setan. Diperdaya dengan ajaran-ajaran lain atau gosip-gosip, ajaran-ajaran palsu. Sehingga kita tidak gugur dari iman. Tidak goyah, tidak gugur dari iman. Seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ini tanpa urapan Roh Kudus kita tidak mampu. Maafkan saudara, mohon maaf. Bukan menghina, mohon maaf. Biar hebat, pintar.
mungkin profesor dan sebagainya. Tapi kalau tanpa urapan Roh Kudus bisa diperdaya oleh ular, bisa diperdaya oleh setan. Inilah kita mohon urapan untuk mengurapi pikiran kita, supaya kita tidak diperdaya oleh ular, tidak disesatkan oleh ular. Seperti Hawa yang disesatkan pikirannya, sehingga kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Tuhan, sehingga tidak setia kepada Tuhan. Ini kegunaan urapan Roh Kudus, mengurapi pikiran kita sehingga kita bisa tegas dalam pengajaran, tidak disesatkan, tidak gugur dari iman, tidak mengikuti ajaran-ajaran, tidak mengikuti yang lain. Kita hanya mengikuti itu. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4. Ini pikiran yang diurapi Roh Kudus. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 ya. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini kalau pikiran diurapi Roh Kudus, maka 1 Timotius 4 ayat 1 kita bisa tegas. Orang yang diurapi Roh Kudus itu ada ketegasan, tegas. Tegas untuk apa? 1, tegas untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Tegas untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Itu orang yang diurapi Roh Kudus. Ini sudah kegunaan Roh Kudus. Mengurapi nomor 1 pikiran kita. Tadi sama dengan Imamat 21, sebab minyak urapan Allah ada di atas kepala mereka, kepala pikiran. Ya. Tadi saya ulangi baca ya. Imamat 21 ayat 12, Imamat 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggar kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Kepala diurapi Roh Kudus. Sama juga dengan tadi doa puasa itu, saudara. Minyakilah kepala. Kepala diurapi Roh. Untuk apa? Supaya kita jangan disesatkan oleh setan lewat ajaran-ajaran palsu, gosip-gosip dan sebagainya. Sehingga kita bisa tegas. 1 Timotius 4 ayat 1. Kita bisa tegas, roh dengan tegas. Orang yang diurapi Roh Kudus, dia bisa tegas. Yaitu 1, tegas untuk berpegang pada firman pengajaran yang benar. Berpegang teguh pada firman pengajaran. Kedua, tegas untuk menolak ajaran yang lain. Tidak mau. Tegas untuk menolak ajaran yang lain. Nah inilah saudara, pikiran diurapi Roh Kudus. Kalau maafkan saudara, mohon maaf. Kalau pikiran tidak diurapi Roh Kudus, semata-mata memikirkan pikiran, semata-mata pikirannya pikiran daging. Aduh janganlah, apa nanti kata orang. Nah itu tadi firman yang sesen pertama, pikiran perasaannya daging, bukan pikiran perasaan Kristus. Kalau tidak diurapi Roh Kudus, pikiran perasaannya daging. Aduh apa nanti orang bilang, apa nanti dia bilang. Nah inilah. Tapi kalau ada urapan Roh, kita bisa tegas, berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, dan menolak yang tidak benar. Tidak mau saudara, menolak. Maafkan saudara kalau saya katakan ini. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, apapun resikonya. Dan menolak pengajaran yang tidak benar, apapun resiko. Mungkin sampai dikucilkan, mungkin sampai ditinggalkan, dan lain-lain. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya moto kami di Lempinel, lebih baik ditolak karena pengajaran yang benar daripada diterima tanpa pengajaran yang benar. Itu moto Lempinel. Biar rekan-rekan Lempinel dimanapun berada, ayo ingat moto Lempinel. Ini orang yang diurapi Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu bukan nanti hebat dia khotbah, hebat ini, bukan. Nomor 1 urapan Roh Kudus kalau dia tegas, bisa tegas. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tegas untuk menolak ajaran yang tidak benar. Itu diurapi Roh Kudus. Itu diurapi. Ini pikiran, nomor 1 pikiran. Sebab pikiran inilah yang diperdaya oleh ular, yang diperdaya oleh setan, sehingga Hawa terima perkataan ular, diperdaya. Hati-hati saudara. Ya, Tuhan tolong kita. Itulah tadi, kalau kita dipanggil
ya dipanggil Tuhan sesuai ukurannya, begitu sudah. Jangan ditambah ini lagi, tambah itu. Seperti banyak sudah. Ya Tuhan panggil dia tamatan SMA mungkin, ya begitu Tuhan butuh dia. Wah malah setelah dipanggil jadi hamba Tuhan, wah dia tambah-tambah lagi. Ya sudah tidak sesuai ukurannya Tuhan. Bahkan menurut ini, menurutnya logika. Nah, itulah pikiran. Tidak lagi dalam urapan roh. Mohon maaf. Mungkin keras, mungkin yang dengar, wah ini. Terserah, tapi ini saya harus sampaikan. Pikiran diurapi roh. Tegas, harus tegas. Menolak yang salah. Menolak yang salah. Ini urapan roh. Semoga kita, jangan pakai pikiran daging. Jangan pakai perasaan daging. Inilah tadi doa puasa, doa penyembahan adalah proses untuk kita mematikan daging dengan segala keinginannya. Termasuk pikiran-pikiran daging, perasaan-perasaan daging ini. Lewat doa puasa ini dimatikan semua. Dimatikan. Untuk kita berkenan kepada kita diurapi oleh roh. Ini nomor satu. Kegunaan urapan roh kudus. Mengurapi pikiran untuk kita bisa tegas. Berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Dan menolak yang tidak benar. Ajaran yang tidak benar. Tuhan tolong kita. Yang kedua, Mazmur 133, kegunaan urapan Roh Kudus di kepala ini, ya. Kegunaan urapan Roh Kudus di kepala itu tadi. Di imamat yang kita sudah baca tadi. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini yang kedua, kegunaan minyak urapan Roh Kudus supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya kita bisa hidup rukun dan damai. Ada damai sejahtera. Ada rasa, ada damai sejahtera. Rukun dan damai. Ada damai sejahtera. Roh Kudus. Roh Kudus. Ini saudara. Tanpa Roh Kudus, waduh. Yang ada kekacauan. Yang ada kacau. Kalau tidak ada Roh Kudus, semua menonjolkan dagingnya. Maafkan saudara, dalam nikah rumah tangga. Kalau tidak ada Roh Kudus, urapan Roh Kudus, suami tonjolkan kemampuan dagingnya, kehebatan dagingnya. Istri juga tonjolkan, saya juga hebat, saya juga pintar. Tidak rukun, tidak bisa. Tapi kalau ada urapan Roh Kudus, membuat kita bisa rukun dan damai. Ada damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera atau rukun atau damai sejahtera artinya tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Ini kalau pikiran diurapi Roh Kudus. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Ya. Itu saudara, rukun atau damai. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Seperti tadi, ya, seperti Kain saudara. Kain mukanya muram. Karena kenapa? Panas hati, menyimpan kebencian, menyimpan amarah. Tapi kalau ada Roh Kudus sekarang, kita damai, rukun. Tidak ada kepahitan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Ini semua Tuhan tolong kita. Ya, rukun juga artinya hidup rukun atau damai juga artinya. Roma 15 ayat 5 sampai 6. Roma 15 ayat 5 sampai 6. Hidup rukun juga artinya Roma 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini rukun. Satu hati, satu suara, itu rukun. Arti rukun yang kedua saya ulangi, arti hidup rukun Roma 15 ayat 5 sampai 6. Arti hidup rukun. Yang kedua, satu hati, satu suara. Satu hati, satu suara. Ini satu hati, satu suara. Satu hati ini meja hati, diisi firman. Satu hati itu satu firman pengajar. Satu hati, satu hati, satu firman pengajar. Satu suara penyembahan. Haleluya.
Sehingga nikah rumah tangga itu menjadi rumah doa. Kalau hidup rukun menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Doa dikenan oleh Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Nanti kita lihat hasilnya. Ini sudah. Hidup rukun. Tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Nomor satu tadi. Kedua, hidup rukun artinya satu hati. Satu hati. Sama dengan satu pengajaran. Satu hati, satu pengajaran. Satu suara sama dengan satu penyembahan. Hanya menyembah Tuhan. Menyembah dengan hal itu. Satu hati, satu suara. Hidup rukun. Oh ini. Jadi hidup rukun itu bukan karena harta yang banyak, karena rumah yang besar, karena rumah yang mewah. Itu rukun, itu damai, tidak, saudara. Bukan itu yang menentukan. Hati ini. Ya. Ada Roh Kudus atau tidak? Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa. Kalau ada Roh Kudus, bisa hidup rukun. Satu hati, satu suara. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita menjadi rumah doa. Hasilnya, kembali Mazmur 133 tadi. Kembali Mazmur 133. Kalau sudah satu hati, satu suara, kita menjadi rumah doa. Maka hasilnya, semua menjadi baik dan indah pada waktunya. Ayatnya yang ke-1. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Hidup rukun bersama. Ini saudara. Kalau sudah menjadi rumah doa. Satu hati, satu suara, kita menjadi rumah doa. Maka hasilnya semua menjadi baik dan indah pada waktu. Semua jadi baik dan indah pada waktu. Ayo Tuhan tolong kita. Mungkin nikah rumah tangga, masih banyak ini. Ayo kesempatan doa puasin. Saya juga mohon kemurahan Tuhan. Masih banyak kurang, masih banyak salah dalam nikah rumah tangga. Masih banyak kurang. Mohon Roh Kudus. Ya, lewat pemerasan daging sepanjang hari ini, daging kita diperas. Ayo, hasilnya kita menikmati minyak urapan Roh Kudus. Untuk apa? Mengurapi kepala, pikiran diurapi. Sehingga bisa tegas. Kedua, untuk kita bisa hidup rukun dan damai, terutama dalam nikah rumah tangga kita, rukun dan damai. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, damai. Kedua, rukun itu artinya satu hati, satu suara. Kita menjadi rumah doa. Hasilnya semua menjadi baik dan indah pada waktu. Kedua, ayatnya yang ketiga, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Mazmur 133 tadi. Mazmur 133 ayat 3. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat diperintahkan. Saya ulang-ulang berkata, kalau Tuhan yang perintahkan berkat, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Tuhan yang perintah. Seperti peraturan presiden sudah. Presiden yang perintahkan, ayo kasih bantuan masyarakat, kasih bantuan masyarakat. Nah, yang terdampak ini COVID, kasih bantuan. Setiap kepala keluarga sekian. Ada orang yang coba-coba mainkan, selewengkan, nah kena dia. Berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan pemerintah. Nah ini sekarang di atas segala pemerintah, di atas pemerintah. Nah, mau bagaimana saya katakan? Di atasnya presiden. Raja segala raja, Yesus mempelai pria surga yang memerintahkan berkat kepada kita. Dia kalau Tuhan yang perintahkan berkat, tiada yang bisa halangi. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, tidak usah bersungut kalau umpamanya bantuan belum datang, ya bantuan belum cair dan lain-lain. Atau mungkin tetangga dapat bantuan saya tidak. Tidak usah bersungut. Biar kita percaya. Kalau Tuhan yang perintahkan, pasti tidak bisa dihalangi oleh apapun. Yakin. Ya, ini sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Ayo, Tuhan tolong kita. Mungkin belum dapat ini, dapat itu dari pemerintah. Ya, biar Tuhan yang tolong kita. Jangan bersungut, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyalahkan orang, jangan ini dan itu sampai bertindak yang tidak benar. Wah, jangan. Ayo, yakin. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita menjadi rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah oleh orang. Tuhan tolong. Terakhir yang ketiga, kegunaan minyak urapan Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, kegunaan minyak urapan Roh. 1 Petrus 5 ayat 4. Ini bagian terakhir. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oh ini saudara, minyak urapan Roh Kudus
Yang ketiga ini, suatu waktu saat Yesus datang kembali kedua kali, akan menjadi mahkota kemuliaan di kepala kita yang tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Oh, tadi minyak urapan Roh Kudus mengurapi kepala pikiran kita untuk kita tegas. Kedua, minyak urapan Roh Kudus mengurapi kita untuk kita hidup rukun dan damai. Dan yang ketiga, satu waktu minyak urapan itu akan menjadi mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Menjadi mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itulah kemuliaan. Ya, mahkota kemuliaan itu sama dengan keubahan hidup. Kita mengalami keubahan hidup, itu mahkota kemuliaan. Sekarang kita bisa alami. Jadi jangan nanti tunggu, nanti ada mahkota, nanti tunggu Tuhan datang. Tidak, sekarang juga kita bisa mengalami mahkota kemuliaan ada di atas kepala kita. Kapan itu mahkota kemuliaan? Jika kita mengalami keubahan hidup, itu sama dengan kemuliaan. Kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Apa contohnya manusia rohani? Tidak dapat layu. Tadi tongkat, kalau tongkat yang mati ya bisa layu, bisa hancur, rapuh, habis. Tetapi ini tidak dapat layu. Itu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu tidak layu sama dengan kuat dan teguh hati. Tidak layu itu sama dengan kuat dan teguh hati. Ini saudara, sifat daging itu gampang layu, gampang loyo. Gampang loyo. Nah ini ya, jangan loyo ya, sidang jemaat di rumah masing-masing. Ayo kuat. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Biarlah mahkota kemuliaan kita alami. Yaitu keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Apa itu? Tidak dapat layu. Sama dengan kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati. Ya, kuat dan teguh hati. Artinya, kuat teguh hati. Artinya, tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi kita tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Ini mahkota kemuliaan. Jadi mahkota kemuliaan itu jangan nanti kalau Yesus datang, nanti. Bukan. Mulai sekarang kita bisa alami mahkota kemuliaan. Itulah keubahan hidup yang kita akan alami. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Yaitu kita kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh. Prakteknya. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Kedua, kuat teguh hati artinya. Ya, kuat teguh hati artinya tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Nah ini, tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa. Ya, sekalipun ada kesempatan. Nah, tidak berbuat dosa sekalipun ada kesempatan. Tidak berbuat dosa sekalipun ada paksaan. Nah, ini tidak berbuat dosa sekalipun ada kesempatan, ada paksaan, ada apalagi godaan dan lain-lain. Tidak mau berbuat dosa, tetapi tetap hidup benar dan suci. Apapun resiko. Ini saudara, tidak layu. Tidak layu itu sama dengan ini, tidak berbuat dosa. Ya, seperti Yusuf, ada kesempatan, ada godaan, ada paksaan, dipaksa, bahkan ada ancaman, diancam, tidak mau berbuat dosa. Nah, kita juga mungkin, ini orang yang diurapi Roh Kudus. Itu orang yang diurapi Roh Kudus. Ada mahkota kemuliaan, kuat teguh hati, tidak gampang jatuh dalam dosa. Sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada bujukan, rayuan yang luar biasa dari iblis. Sekalipun ada godaan, sekalipun ada ancaman, ada paksaan dan lain-lain. Tidak mau berbuat dosa. Tetap hidup benar, hidup suci. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Tetap hidup benar dan suci. Ini tidak layu. Tidak layu. Tuhan tolong. Terakhir, kuat teguh hati itu sama dengan tetap menyembah Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mengulurkan tangannya. Melakukan mujizat-mujizat bagi kehidupan kita. Oh ini, ayo terakhir ini sudah.
Ya, kuat teguh hati tetap menyembah Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Kuat teguh hati tetap menyembah. Ini mahkota kemuliaan, tidak dapat layu. Kuat teguh hati tetap menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Hanya mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi kita, melakukan mujizat-mujizat secara jasmani, menolong kehidupan kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Dia mau menolong kita. Secara rohani dia menyucikan, dia mengubahkan kita. Sampai kita, tangan itu juga mengangkat kita nanti di awan-awan yang permai. Bahkan berada di tahta surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ayo mari, memang kita tongkat manusia daging yang rapuh, yang lemah dan lain-lain. Tapi kita butuh Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, tongkat itu bisa bertunas, berbunga, berbuah. Ini yang kita mohon, urapan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita sampai kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan, hanya mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita datang menyembah. Sudah waktunya kita mau menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, 216. Ya, 216. Roh Kudus menolong kehidupan kita. Ini yang terakhir, sesi yang ketiga saat ini. Ayo kita butuh Roh Kudus. Ini yang bisa menolong kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. 216 nyanyian rohani. Roh Kudus, Kau hadir di sini. 216 nyanyian rohani. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kita. Haleluya, ada Roh Kudus sanggup menolong kita, menjamah kehidupan kita. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan bersenandung kurnia,
Haleluya. Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Haleluya. 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 Somebody. Haleluya. 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 Kami menyembah ya Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Jamah kami Tuhan. Jamah kami ya Roh Kudus. Haleluya. Buka hati kita, kita menyembah Tuhan. Buka suara kita, kita sembah Dia. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami menyembah. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, syukur bagi-Mu. Oh,
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Rabbana ya Rabbana Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur aja bagi-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami menyembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Allah sembahan kami. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu,
Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Allah junjungan, Allah sahabat kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Allahku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sembah Engkau Tuhan. Buka hati kita, sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Buka suara kita, mari kita sembah Dia. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, kita sembah Dia. Haleluya. 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 Hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya.
Kami hanya percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Hanya mengulurkan tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, hanya ini yang bisa kami lakukan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada kekuatan apa-apa dalam diri kami Tuhan. Oh Tuhan, oh Yesus, kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Biar Roh Kudus jamah kehidupan kami. Roh Kudus ubahkan kehidupan kami. Haleluya. 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 Tuhan tolong kami semua dimanapun kami berada, dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Engkau ubahkan kehidupan kami. Engkau menjamah kehidupan kami. Sampai kami hanya mengangkat tangan menyembah Engkau Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Engkau, menyerah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Haleluya. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kembali dari atas. Bila ku bersama kita bangkit berdiri, menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik. Amin. Sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku angkat, haleluya, haleluya, menyerahkan. Terima kasih Tuhan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan.
menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kita angkat tangan kita. Ku angkat, hanya ini yang bisa kita lakukan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Dia. Inilah kehidupan yang kuat dan teguh hati. Tidak mengandalkan siapapun, tidak mengharapkan siapapun, hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya, kuat dan teguh hati. Haleluya. Dia buka dengan bersenandung sekali lagi. Haleluya. Sembari, haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menolong kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami berada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagaikan tongkat yang ditaruh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan menolong kami Tuhan. Tongkat-tongkat yang tidak berdaya ini, kehidupan yang tidak berdaya, yang tidak mampu apa-apa Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu melakukan mujizat atas kami, menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kami semua dalam tangan kemurahan. Apapun pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau membela kami, Engkau melakukan perkara-perkara ajaib bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, dalam ibadah puasa yang kami kerjakan sepanjang hari. Tuhan menolong, Tuhan memberkati semuanya. Baik keluarga umat-Mu, keluarga Sonora Tolewo di Korobono, Tuhan memberkati. Keluarga Sonora Peleme juga di Korobono bersama dengan anak Tasya, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tuhan tolong kehidupan mereka. Demikian juga Nene dan saudara Daniel dari Tangkura yang saat ini ada di Korobono. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati senantiasa. Kai Uwa juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan. Demikian juga keluarga Tuhan Legontu, Sonora juga Tuhan dari Tentena yang saat ini ada di Korobono juga Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, Tuhan menolong, Engkau memberkati mereka. Keluarga Sonora Kristin juga di Korobono, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kehidupan mereka. Demikian keluarga Pegonto Papoibo di Tolambo juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Keluarga Pegonto Podiaro di Tolambo juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Demikian juga saudara Gideon dan Aldi di Tolambo, saudara Yati juga di Tolambo juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Keluarga Bonde Dongalemba di Boe bersama dengan Tua Pungku juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Engkau jamah kehidupan mereka. Keluarga Papa Tasya di Pandayora juga sekeluarga juga Tuhan menolong bersama anak-anaknya Tasya Tuhan. Itu Tuhan tolong semuanya, berkati kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka. Saudara Anto di Bawondula juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tuhan jamah anak muda ini untuk bisa tekun setia dalam penggembalaan, sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Tante Lois yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur juga Tuhan menolong, memberkati kehidupannya. Engkau pakai kehidupan mereka. Keluarga Gahuna Tamaripi di Pendolo juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga ini dalam pergumulan mereka, tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Ibu Martin juga di Pendolo juga Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkemurahan untuk bisa digembalakan dalam firman pengajaran yang benar. Saudara Amhal
yang ada di Sanggar, Sulawesi Utara sana juga. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong anak, Tuhan tolong kehidupan ini. Bisa setia sungguh-sungguh mengiring Engkau, sekalipun dari jarak jauh tergembala, Tuhan tolong juga Engkau jamah kehidupan mereka. Yang ada di Bahodopi juga Tuhan tolong jamah mereka semua. Tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Keluarga Bapak Semaya Paibang, Tuhan tolong. Papa Asep di Bahodopi juga Tuhan tolong. Tuhan memberkati. Keluar umat-Mu yang ada di Salindu, Papa Mama Iren suami istri bersama anak Iren di Salindu, Tuhan tolong. Mama Asep sekeluarga di Salindu, Tuhan tolong bersama anak-anaknya Asep, Aci, Tuhan tolong, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan jamah kehidupan. Semua umat-umat-Mu, Engkau gembalakan kami semua Tuhan. Tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Sampai garis akhir, sampai Engkau datang kami. Bahkan umat-umat yang lain yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, yang mungkin mengikuti ibadah ini Tuhan, Engkau juga menolong memberkati dimanapun mereka berada. Dalam negeri, luar negeri, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya. Tuhan jamah kehidupan mereka. Kerinduan kami, satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Terpuji nama-Mu, kami sesi pastori juga Tuhan kuatkan, mampukan tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan, kuat teguh hati sampai Engkau datang kembali. Terima kasih pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati menghadapi pergumulan-pergumulan Tuhan. Tolong terutama, Tuhan, wabah COVID-19 ini juga Tuhan berkemurahan, pakai pemerintah kami, berikan hikmat dari Tuhan untuk menanggulangi semua dengan baik, sehingga semua bisa teratasi, terselesaikan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah pusat dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tuhan pakai semua Tuhan. Pemerintah desa yang ada di Korobono, pemerintah desa yang ada di Tolambo, di Salindu, di Pandayora, di Boe, bahkan dimanapun juga Tuhan memberkati semuanya. Pakai semua Tuhan menolong. Aparat keamanan TNI Polri juga Tuhan memberkati. Berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian kami menyerahkan Tuhan pelayanan di tempat dalam 3 macam ibadah. Tuhan memberkati, bukakan selalu firman-Mu bagi kami. Juga pergumulan dalam pembangunan rumah ibadah, baik yang ada di sini di Tolambo, pembangunan pastori, dan Tuhan rumah ibadah di Tolambo, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Juga yang ada di sini Tuhan, pembangunan pastori, pembangunan rumah ibadah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Buka jalan, buka firman-Mu Tuhan, sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Semua kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Demikian juga kerinduan kami untuk ibadah persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai yang kami rencanakan akan digelar bulan 8 di tempat ini. Tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami hanya menyerah sepenuhnya kepada Engkau. Apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu, kami hanya serahkan dalam tangan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Firman-Mu sanggup menolong. Firman-Mu sanggup membuka jalan segala sesuatu. Bahkan yang lain-lainnya, pada persekutuan tubuh Kristus dimanapun juga Tuhan, Engkau buka jalan memberkati. Juga di Tentena rencana bulan 10 juga Tuhan buka jalan. Tuhan menolong, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sudah datang bertelut di hadapan hadirat-Mu dalam rangkaian ibadah puasa. Tuhan menolong semua. Apapun pergumulan kami, pergumulan sidang jemaat-Mu secara pribadi, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, pergumulan dalam usaha pekerjaan, pergumulan dalam apapun juga, terutama dalam ibadah pelayanan, Tuhan tolong semuanya. Kau membuka jalan, menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam nikah, pergumulan apa saja Tuhan, Engkau buka jalan. Yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan tolong usaha-usaha sidang jemaat-Mu, bisnis, usaha peternakan, usaha warung, usaha apapun juga Tuhan, Engkau memberkati. Sebagai guru di sekolah, kepala sekolah, Tuhan memberkati. Bekerja di kantor sebagai tenaga BUMN, Tuhan tolong juga. Bahkan bekerja dimanapun, di kebun, di ladang, di sawah, dimanapun juga Tuhan memberkati. Pakai semua berkat-berkat dari Tuhan dicurahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Kami boleh mengalami pemeliharaan perlindungan dari Tuhan. Kami percaya sekalipun di tengah-tengah dunia yang sukar sulit ini, ada pemeliharaan perlindungan secara ajaib bagi kami. Kasih setia Tuhan yang ajaib yang akan selalu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya Tuhan tolong berikan kesehatan selalu kepada kami. Orang-orang tua kami juga Tuhan tolong. Baik Kai Uba, Tuhan jamah berikan kekuatan kesehatan. Bapak tua Pungku di bawah juga Tuhan jamah berikan kekuatan kesehatan. Nenek dari Tangkura juga Tuhan jamah berikan kekuatan kesehatan. Engkai dan nenek di Tolambo juga Tuhan tolong jamah berikan kekuatan kesehatan. Bahkan orang-orang tua kami dimanapun berada, orang-orang tua sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan jamah. Baik ada di Tangkura, yang ada di Jawa, di Semarang sana, yang ada di selatan, yang ada di Tanah Toraja, yang ada dimanapun juga, di Boe, di Korobono, di Pendolo, dan dimanapun juga Tuhan berkati semua. Tolong orang-orang tua
tua kami. Berikan kekuatan kesehatan, terutama kerinduan kami, satukan kami semua dalam satu firman pengajaran. Seluruh kaum keluarga kami ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, banyak doa pergumulan kami, namun lidah bibir mulut kami terbatas menyampaikan. Kami percaya Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita semua. Kita berbahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah doa puasa sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Pengumuman ibadah kita hari Minggu 9:30 pagi ibadah raya. Hari Minggu ibadah raya 9:30 pagi. Tuhan memberkati, selamat berbuka puasa, Tuhan menolong kita semua.